Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Priyo Handoko SSI Hafizahullah Ta'ala dengan mengangkat tema tanda-tanda baik dan buruk kematian seseorang. Lanjutan kajian kitab Al-Wijaza fi Tajhizi Al-Janazah, pertemuan ke-6. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa ba'da asar sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Raja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mempertemukan kita semua untuk bertafaquh fid din, mendalami agama kita, terkhusus kaitannya dengan fikih jenazah. Yang mana kita sampai pada materi tentang tanda-tanda kebaikan dan keburukan kematian seseorang, yang sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran di dalam tanda-tanda tersebut, yaitu kita semakin semangat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah. Begitupun juga kita bersemangat untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan dari su'ul khatimah atau buruknya kematian seseorang. Dan ketika seseorang mendapatkan tanda-tanda kebaikan dalam akhir kehidupannya yaitu kematian, itu adalah salah satu tanda dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa surganya kelak. Kemudian yang kedua, tatkala dia mendapatkan tanda-tanda buruk dari kematiannya, maka itu adalah salah satu tanda bahwasanya dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa adab yang amat sangat keras. Dan itu semua juga kembali kepada masyiatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendaki dia masuk surga, dia masuk surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendaki dia diampuni, maka Allah ampuni. Dan Allah selamatkan dia dari adab api neraka. Akan tetapi semuanya itu tidaklah kita akan ketahui kecuali yaitu tanda-tanda tadi ya, ataupun yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, kecuali diperuntukkan bagi orang yang hidup agar kita bisa mengambil pelajaran dan kita betul-betul siap untuk menghadapinya semua. Seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah sampaikan kemarin terakhir 5 poin, betul? Ya toh? 5 poin. Kalimat la ilaha illallah, ada keringat, mati hari Jumat walaupun di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat, kemudian meninggal dunia dalam keadaan amalan soleh, kemudian banyaknya pujian, ya. Terakhir kan itu, banyaknya pujian dari manusia. Kemudian selanjutnya kata pengarang al-musannif Abdurrahman bin Jibril, beliau melanjutkan yang ke-6. Hanya ke-6 saja, hanya 6 saja, tetapi yang 6 ini ada 1, 2, 3 poin, 3 poin. Yang ke-6 adalah kata beliau, wa minal alamatil lati tura 'alal mayyiti ba'da wafatihi. Salah satu tanda dari tanda-tanda kebaikan seseorang tatkala dia meninggal dunia adalah, ya, dipecah lagi poin dari yang ke-6. Yang pertama adalah al-ibtisamah 'alal wajhi, yaitu senyum. Kalau kita tengok, lihat wajahnya itu kayaknya enak ngeliatnya. Ada cahaya lah ibarat kata. Senyum ya, senyum. Jadi bibirnya agak menunjukkan kalau dia sedang tersenyum.
tersenyum. Ini kata beliau. Akan tetapi ketika kita periksa, kita cari, begitupun dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan dalil hadis tentang makna husnul khatimah tatkala orang tersenyum meninggal dunia itu tidak ada. Tidak ada. Secara teks gitu loh, secara redaksi hadisnya itu tidak ada. Maksudnya kalau yang meninggal dunia dalam keadaan senyum itulah tanda kebaikan. Itu tidak ada hadisnya. Tetapi itu konsekuensi dari dalil ayat ataupun hadis secara umum. Yaitu ketika seseorang didatangi malaikat maut, dia merasakan sambutan yang begitu baik, bagus dari malaikat maut tersebut. Dan malaikat-malaikat yang akan turun dari langit, dari surga, mengelilingi dia dengan membawa kain kafan yang begitu harumnya, semerbak harumnya dari surga, itu dia merasa nyaman, indah, enak, tenang, siruh tadi, sehingga konsekuensinya bisa jadi badannya ikut terpengaruh dari ruh tadi yang mendapatkan ketentraman, ketenangan dari sambutan malaikat yang datang dari surga. Yang kata Nabi SAW, muddatal basar, jumlah malaikat yang turun dari surga itu seluas mata memandang. Jadi kalau kita mau sakaratul maut nih, mau mati nih, hadisnya panjang, kita nggak baca aja. Kapan-kapan kita baca. Hadisnya panjang banget, dari Azib bin Barro. Ketika Nabi SAW duduk-duduk di pemakaman, sedang menggali tanah makam untuk menguburkan salah satu sahabat Ansor. Duduk-duduk Nabi SAW. Ceritalah panjang lebar, yang pada intinya ketika dia hendak meninggal dunia, sakaratul maut, malaikat maut datang. Atau malaikat dari langit datang, memenuhi di segala penjuru si mayat tadi, kita nggak ngeliat aja. Tapi tetap kita harus imani. Kita percaya yang mana mereka jumlahnya seluas mata memandang. Anda kalau pandang suatu arah yang tidak ada penghalang di situ, maka sejauh Anda memandang itulah jumlah malaikatnya tadi. Seluas kita memandang. Berarti kan banyaknya luar biasa, tidak terbatas. Kemudian malaikat mau datang, dicabut. Kamatasilu. Ruhnya itu dicabut oleh malaikat maut seperti keluarnya air dari keran lah, keluar dari selang keran, lembut gitu. Tapi tetap dia merasakan sakaratul maut. Ketika dia diambil oleh malaikat maut, kemudian malaikat yang turun dari surga tadi tidak tinggal diam, langsung diambil ruhnya oleh malaikat dari turun dari surga tadi, langsung diambil. Seketika itu kata Nabi SAW, baru dibawa ke langit. Itu hadisnya panjang, insya Allah kita akan bacakan. Sehingga efeknya ke badan yaitu senyum dan yang lainnya. Itu yang pertama. Ingat, ini tidak ada dalilnya, tetapi konsekuensi dari kebaikan ruh seseorang. Yang kedua dari poin ke-6 adalah irtifa'us sababah. Irtifa'us sababah. Telunjuk ini, jari telunjuk ini itu ngangkat seperti ini. Jadi ketika meninggal dunia, si mayit, posisi tangannya entah kanan entah kiri itu seperti ini. Jadi seperti ini. Ya kalau kita mau tasyahud gitu ya, itu seperti ini, irtifa'us sababah. Dan ini ada dalilnya, ada hadisnya yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Ada, cuma kita tidak bacakan saja. Kemudian yang ketiga dari poin ke-6, al-wadha'ah wal isyraqah. Ini ada dalilnya juga, yaitu kalau kita lihat itu kayak ada cahaya, enak dipandang, bukan senyum ya. Beda lagi senyum bibir biasanya. Nah, ini wajahnya itu kayak ada cahaya lah gitu. Cahaya di kegelapan, indah lah. Kalau kita mau lihat itu indah wajah si mayit tadi. Nah ini ada dalilnya. Jadi yang mengangkat jari telunjuk ini ada dalilnya. Kemudian wajahnya bersinar-sinar itu ada hadisnya. Kecuali yang ibtisam, tidak ada. Secara teks tidak ada. Akan tetapi konsekuensi memang ada. Makanya beliau sampaikan di sini. Ada 6 kalau di buku ini. Ada 6 kalau di buku
di buku ini. Ternyata kalau kita cari buku-buku yang lain, Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah memberikan banyak poin tentang tanda-tanda kebaikan. Beliau katakan ada beberapa sekitar 18 tanda, termasuk dari beberapa tanda di buku ini. Salah satunya kita ambil saja sebagian. Ini 6 ya. 6, yang 6 ini ada 3. Berarti ke-7. Saya pilih di sini yang ke-7 berarti ya. Ke-7 berarti mati syahid, jelas ya. Mati syahid jelas itu. Ingat, syahid di sini ketika peperangan, bukan syahid secara makna. Kalau syahid secara makna itu apa? Ya, apa yang disebutkan Nabi SAW itu syahid. Salah satunya mati sakit perut, ketimpa, kebakar, kecelakaan, itu juga syahid tapi secara makna. Tapi secara hissi syahid itu adalah ketika peperangan, itu maksudnya. Jadi ada makna umum, ada makna khusus. Dan insya Allah kita akan bahas tentang hukum-hukum ahkamu syuhada. Hukum-hukum orang yang mati syahid setelah bab ini selesai. Karena kaitannya dengan mensolatkan, mengkafani, memakamkan, memandikan, itu masuk kaitannya dengan ini. Apakah diberlakukan hukum memandikan, mengkafani, disolatkan, dan dikuburkan, dan seterusnya. Nanti kita bahas secara khusus. Tetapi di situ banyak makna, banyak penjelasan para ulama. Apa sih maksudnya syahid itu? Maksudnya syahid itu apa sih? Saya ambil dari beberapa penjelasan para ulama adalah syahid itu maksudnya adalah disaksikannya kematian dia oleh malaikat. Gitu. Itu salah satu makna apa sih syahid, mati syahid, itu maksudnya adalah sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya meninggalnya dia itu disaksikan malaikat yang turun dari surga. Seperti kisahnya Alhamdulillah, baru nikah, kemudian kumpul malam pertama, perang, belum sempat mandi janabah, gitu. Perang, meninggal dunia qadarullah. Akhirnya ketika meninggal dunia, kata Nabi SAW, yang memandikan Alhamdulillah, itu para malaikat. Itu maksudnya syahid di situ. Para malaikat tetap tapi dimandikan secara hukum. Kalau syahid tidak, ya. Nanti kalau syahid tidak perlu dimandikan, langsung dimakamkan. Kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi SAW ketika peperangan Uhud, semua sahabat yang meninggal di peperangan Uhud tidak disolati, ya, tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaian-pakaian jihad mereka. Kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, Nabi SAW khususkan beliau untuk disolati. Kenapa? Karena paman Nabi SAW yang beliau sangat cintai. Gitu ya. Nanti kalau kita kisahkan tentang sirah nabawiyah tentang peperangan Uhud, sangat mengerikan ya peperangan Uhud ya. Ketika sudah kalah kaum muslimin, yaitu 700 melawan 3000 kafir Quraisy, kalah gitu, sebenarnya mau menang. Setelah kekalahan peperangan Uhud, kemudian pulang sholat subuh besoknya, para orang kafir Quraisy itu kan di depan kota Madinah, nggak jauh Uhud itu, dari kota Madinah tuh nggak jauh, sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa menang, pulang ke Mekah, masih dalam perjalanan gitu. Pas besok subuhnya Allah SWT turunkan wahyu perintah kepada Nabi SAW untuk kembali mengejar pasukan Quraisy dalam keadaan apapun, situasi apapun, apapun yang dirasakan oleh para sahabat. Ada yang ususnya masih di luar, ada yang sedang menjahit bukan baju, kulitnya yang sudah terbuka. Kata para ulama tafsir, para ulama sirah atau sejarah, tidaklah para sahabat yang berperang di peperangan Uhud itu minimal 7 sayatan pedang. Coba bayangkan, kita sayatan apa? Sayatan cinta. Sayatan apa? Pisau kecil lah, sakitnya luar biasa. Ini sayatan pedang yang mungkin luas, panjang lah, dalam plus panjang 7. Sampai ada para sahabat 2 saudara, tidak disebutkan siapa namanya, itu nggak bisa jalan, jalan. Ketika diperintahkan untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy yang mau pulang ke Mekah, subuhnya Nabi SAW perintahkan para sahabat,
setiap kabilahnya, pemimpin kabilahnya untuk memanggil orang-orang yang kemarin ikut di peperangan Uhud. Yang nggak ikut nggak perlu berangkat. Salah satunya adalah sahabat yang tidak disebutkan namanya, dia tapi kakak adik, umurnya sekitar 18-17. 18-17 tuh kalau sekarang ngapain kira-kira? Ya, apa? Ya, main game online, gitu kan? Atau apalagi ya? Ya kayak gitu-gitulah kita lihat sekarang. Nah, Masya Allah, pada saat itu mereka berdua, karena memang begitu beratnya luka yang mereka rasakan, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, sampai dikisahkan ada luka di bagian lehernya. Ketika mereka tidak bisa berjalan, ketika dipanggil untuk berangkat ngejer siapa? Orang Quraisy di daerah Hamratul Asad. Jadi di sana tuh ada namanya Hamratul Asad, namanya peperangan Hamratul Asad kalau kita jelaskan kisahnya di situ. Untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy di sana. Itu bagaimana nih kira-kira seperti itu percakapannya. Bagaimana kita memenuhi panggilan Nabi SAW untuk berkumpul di Masjid Nabawi dan mengejar orang-orang Quraisy Mekah, sementara kita masih terbaring dan dia dikisahkan ibunya yang tinggal di rumah itu hanya ibunya dan dua anak ini, dua saudara ini. Ya sudah kalau gitu mas, gitu bahasa kita kan, ya kak, kamu tarik saya sekali, saya tarik kamu sekali. Paham maksudnya ya, cara pergi ke Masjid Nabawi untuk kumpul, kemudian kejar orang kafir Quraisy. Padahal masih banyak yang luka, tetap Allah perintahkan untuk mengejar orang Quraisy. Ya, ditarik satu gantian. Nah, kita bayangkan bagaimana gitu ya. Dua orang saling tarik gantian sampai ke Masjid Nabawi dan dinaikkan ke kuda, berangkat ke mengejar orang-orang Quraisy. Itulah kisah singkat tentang begitu hebatnya perjuangan para sahabat Nabi SAW sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam. Itu oleh karena sebab juga salah satu perjuangan mereka di medan jihad, peperangan. Itu syuhada atau syahid ya, nomor 7 ya. Nomor 8. Hadisnya saya nggak baca, panjang juga, habis waktunya nanti. Ke berapa 8 ya, yaitu karena corona ya, tapi nggak disebutkan corona di sini atau COVID, yaitu wabah lah, wabah. Ta'un kalau di zaman Nabi SAW, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Penyakit ta'un ketika terpapar kepada seorang muslim, mati muslim itu karena penyakit ta'un, maka kematian dia matian husnul khotimah atau syuhada atau syahid. Ta'un itu kaum muslimin yang dimakan Allah SWT, nggak seperti COVID sekarang. COVID kan dia punya masa 14 hari baru muncul efeknya kan gitu. Jadi 14 hari itu waktu-waktu dia untuk nyebarin ke yang lain, naudzubillah ya. Sehingga kita nggak tahu saudara kita sebelah ini terpapar atau tidak karena belum kelihatan efeknya. Kalau taun kena gitu, berapa detik, berapa menit langsung muncul mukanya merah, kejang-kejang, panas tinggi, langsung meninggal dunia, sehingga mudah untuk kita hindari, kan gitu, gampang kan? Nah, ternyata ada penyakit yang lebih ngeri daripada itu semua, yaitu COVID-19. Bukan propaganda ya, benar-benar ada itu COVID-19 ya. Awal mula saya dengar kalimat COVID-19 itu ketika tahun 2019 kan ya, kayaknya bohong nih kan gitu, propaganda saja. Ternyata semakin kesini ternyata sangat mengerikan dan menakutkan. Seperti itulah. Nah, itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW, salah satu adab yang Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT agar kita tidak mendapatkan itu semua, yaitu penyakit yang tidak ada sebelum generasi kita, yaitu COVID ini salah satunya. Itu janji ataupun sudah disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, wal auja'ul lati, dan penyakit-penyakit yang akan menyebar di tengah-tengah kalian, allati lam takunu, yang belum terjadi, fi aslafihimul ladzi madau, yang belum terjadi di umat-umat sebelum kita, yaitu penyakit Covid ini. Ya, penyakit Covid ini kita berdoa kepada Allah SWT agar cepat hilang sehingga kita bisa berleluasa untuk
bertolabul ilmi. Itu yang ke-8. 9. Sakit perut ya. Meninggal karena sakit perut. Sakit perut. Man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, penyakit perut apapun itu, termasuk kelaparan, dia mati syahid atau husnul khotimah. Tetapi syaratnya ada ya, nggak semua yang mati syahid atau orang yang mendapati tanda-tanda kebaikan ini pasti husnul khotimah. Kita lihat track recordnya gitu loh. Paham ya? Misalkan residivis misalnya. Residivis itu kan kriminal terus dia nih. Nakalnya luar biasa, keluar masuk penjara. Mati kecelakaan. Ini syahid ini. Ini husnul khotimah. Tidak ya. Kita tetap ambil histori dia seperti apa. Track recordnya bagaimana nih orang. Enggak semuanya tanda ini langsung kita terapkan kepada orang tersebut kalau dia mendapatkan kebaikan. Tapi tetap kita berdoa dan husnudzon kepada dia. Semoga Allah ampuni dan seterusnya. Yang ke-10, betul? Yaitu mati meninggal oleh karena sebab apa? Tertimpa reruntuhan. Tenggelam. Jadi yang ke-9 ini kita tumpuk saja. Tenggelam, karena satu hadis ya. Tenggelam, tertimpa reruntuhan. 10. Meninggalnya seorang wanita ketika nifas. Maksudnya nifas itu oleh karena sebab apa? Pasca melahirkan. Ya. Apalagi pas melahirkan. Dan itu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu tentang syuhadanya dari wanita. Ya. Atau mati husnul khotimah dari wanita. Yang mana nanti anak yang dia lahirkan itu akan menarik ibunya tadi ke surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Jadi anak yang dilahirkan meninggal dunia atau tidak meninggal dunia dan ibunya meninggal dunia karena melahirkan dia, nanti pada hari kiamat anaknya ini akan menarik-narik ibunya ke surga. Kemudian ke berapa? 11 ya? 12 ya? Sudah. Terbakar juga sama, ya, terbakar. Banyak, lebih dari 20 nih ya. Hadisnya tuh jadi satu, terkumpul di situ beberapa poin tentang syahid atau husnul khotimah. Kebakar ya. Kita tumpuk aja di situ, di poin ke-12 ini. 11 ini. Kebakar, ya. Memiliki mati, meninggal oleh karena sebab tumor atau sejenisnya. Tertimbun juga masuk, longsor berarti ya. Poin 11 itu. Hadis riwayat Imam Malik dan Abu Dawud dan Nasai. Ke-12 TBC ya. TBC. Pola TBC itu seperti apa ya? Lanjut berapa? 13 ya. Meninggal karena mempertahankan hartanya. Ada siapa? Ada begal. Ya bang, ambil aja, mau ambil jangan gitu ya. Dibegal, ambil aja bang. Gitu ya. Jangan, kalau bisa lawan. Tapi tetap harus lihat kemampuan kita ya. Kalau kita nggak bisa apa-apa, istilahnya mohon maaf, kayaknya kita ini nggak bisa apa-apa, istilahnya udah kurus, krempeng, lemes dan seterusnya, ya sudah gitu, nggak bisa ngelawan. Mukul pun paling lemes gitu ya, karena mungkin kita nggak mampu ngelawan. Kalau mampu ngelawan, walaupun kita nggak punya ilmu bela diri, tetap harus ada semangat untuk melawan dia. Karena kalau kita mati, makanya hadisnya itu berbunyi apa? Mati, mempertahankan, kalimatnya Nabi SAW mempertahankan. Kalau mempertahankan berarti apa? Bukannya bang, ambil bang, enggak. Lawan. Kalau mampu itu pentingnya belajar bela diri. Maka kalau kita mati masuk surga, dia mati masuk neraka. Tetapi harus kita lihat, jangan sampai kita nggak mampu, kemudian kita tetap melawan. Seperti itulah. Apa hikmahnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT? Hikmahnya apa?
Kalau setiap orang dibegal, nyerah gitu, pasti tambah banyak orang yang akan berprofesi pembegalan, kan gitu, rampok dan seterusnya. Bisa jadi nanti ada fakultas, bisa itu tuh. Kan ada ilmu-ilmunya. Cara buka motor, ya, bobol motor, mobil. Ketika dia masuk penjara oleh karena sebab curanmor, masuk penjara ketemu curan bil ya, orang yang curi mobil. Belajar dia, bagaimana cara mencuri mobil? Belajar situ. Keluar nyuri mobil. Masuk lagi ketemu orang yang nyuri pesawat misalkan. Jadi ada ilmu juga di situ. Nah seperti itu, tetap kita harus ngelawan. Jadi hikmahnya kalau kita ngelawan, dia berpikir nanti, orang Islam ini berani ngelawan ya. Mas, berarti aku harus hati-hati. Atau dia berpikir 2 kali, bisa jadi aku yang mati. Kan banyak begal-begal yang mati di tangan korbannya, kan gitu. Nah maka semangatlah untuk belajar bela diri, ngerti harus tentang tata cara menangkis, ya, ngelak dan seterusnya. Apalagi dia punya senjata, kita nggak punya. Kalau pistol sudah jangan mati konyol kalau pistol ya. Kalau dia todong ya sudah, enggak usah dilawan dah. Karena mati konyol, maju dikit langsung tembak. Tetap kita harus ada perlawanan. Jangan bang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bang. Gitu ya. Semua manusia akan mati dan akan membawa semua amalan baik dan buruknya. Abang itu nanti mati juga, nanti akan disiksa kalau abang banyak melakukan suatu kemaksiatan. Oh iya, Masya Allah, kamu belajar di mana kajiannya? Alhamdulillah kan gitu. Masya Allah kan, berdakwah dalam situ. Ya karena kita nggak bisa ngelawan. Kita nggak bisa ngelawan kan. Dia pistol, coba mau bela diri apapun gitu ya. Dia pistol jarak jauh. Gerak dikit jeder mati kita. Kalau pisau bolehlah, atau pedang bolehlah kita bisa gerak-gerak sedikit kan gitu. Kalau pistol sudah mati konyol. Tapi jangan ada, ambil bang, ampun. Jangan ada omongan kayak gitu. Tetap ada kalimat-kalimat kita itu nggak mau gitu loh untuk dibegal kayak gini. Ya nasihat. Jangan takut ya, jangan takut berdakwah kepada orang-orang yang kayak gitu. Justru saya itu kalau dikerasi, justru saya semakin lembut. Nggak tahu sifat saya dari kecil kayak gitu. Jadi orang itu semakin keras, saya semakin lembut. Semakin semangat untuk dakwahi mereka. Dan tidak sedikit saya ketika jalan-jalan ke Jakarta, banyak preman-preman yang saya kenal. Ketika saya ada kegiatan di Jakarta, kan tahu sendiri preman-preman banyak di Muara Angke. Ya, situ ketika banyak preman di situ, pasar Muara Angke. Di situ ketika saya lewat sendirian, ada orang duduk-duduk preman dan seterusnya, salam, kenalan. Selama dia tidak bermaksiat pada saat itu ya. Selama dia tidak bermaksiat. Kalau dia bermaksiat dijauhi. Kalau sekedar duduk-duduk biasa gitu, bukan minum-minum atau apa, jangan. Kalau dia lagi minum-minum jauhi. Jadi seperti itu, jangan takut. Jangan takut. Itulah indahnya apa? Dakwah. Berapa tadi? Jadi lupa. 14. Tadi ya 14. Sekarang 15. 14 sekarang. Mati meninggal dunia karena berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Satpam, polisi, intinya menjaga keamanan lah gitu, ringkasnya seperti itu. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dan An-Nasa'i. Kemudian 15. Meninggal dunia sedang melakukan amalan soleh. Secara umum berarti ini, ya, secara umum. Ya, pokoknya ketika lagi sholat, ketika lagi puasa, ketika lagi haji, ketika lagi menunaikan zakat dan seterusnya, meninggal dunia. Maka meninggal dunia dalam keadaan ketaatan. Baik. Kemudian sudah sampai situ aja. Kalau kita rincikan tadi banyak banget, lebih dari 15. Kemudian singkatnya kata beliau kita tutup ya. Dari tanda-tanda keburukan atau su'ul khotimah. Baik. Su'ul khotimah ini sangat sedikit sekali dalilnya yang menjelaskan kalau orang ini meregang nyawa dengan mendapatkan apa? Su'ul khotimah, keburukan dari tanda kematian dia. Itu sedikit. Sedikit sekali. Kenapa lah kira-kira hikmahnya? Di sini beliau tidak menyebutkan dalilnya. Dalilnya umum.
Dalilnya umum, yaitu mati dalam kekufuran, mati dalam kefasikan, pokoknya maksiat lah. Kalau husnul khotimah, mati meninggal oleh karena sebab mendapatkan syahadah atau syahid, itu kan ada dalilnya ini, dalilnya itu, dalilnya ini, dalilnya itu. Apa kira-kira hikmahnya? Ketika su'ul khotimah, itu ternyata kita cek itu sangat-sangat sedikit, hanya beberapa yang secara khusus, apa yang sudah kita sebutkan kemarin, yaitu pembuktian, rekomendasi, saksi, persaksian manusia, orang ini jelek. Nah, itu tanda su'ul khotimah. Ingat kan hadisnya ketika para sahabat melewati mayat yang kedua, gitu kan? Itu salah satunya. Ada yang umum, yaitu mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan kafir, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, orang yang meninggalkan sholat, yang pada intinya maksiat lah gitu. Maksiat meninggal gitu. Atau akhir perjalanannya, amalan dia orang yang pelaku maksiat kemudian meninggal dunia, nah itulah su'ul khatimah. Apalah kira-kira coba? Dalilnya tidak ada. Itu hikmahnya adalah, wallahu ta'ala alam, ini menurut pribadi saya, ketika husnul khatimah banyak dalilnya. Penunjukan bahwasanya ini tanda-tanda baik. Apa kira-kira motivasi kita untuk mencapai ke sana? Agar kita semangat untuk beramal, agar bisa mendapatkan rekomendasi atau syahadah, sertifikasi, kesaksian dari Allah SWT kalau kita mendapatkan kebaikan dari akhir kehidupan kita. Banyak dalilnya, sampai lebih 20 mungkin kalau kita mau hitung. Dalilnya ada semua, hadisnya ada semua. Tapi kalau su'ul atau tanda-tanda buruk itu sangat sedikit. Apa kira-kira hikmahnya? Secara umum ada, yang pada intinya juga kita berharap agar kita jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Tetapi di sisi lain hikmahnya adalah apa? Agar kita, ini menurut anak pribadi ya, agar kita tidak suudzon kepada orang tersebut dan tetap berharap pada Allah agar orang ini diampuni. Paham maksudnya? Kalau Nabi SAW mengatakan ini, mengatakan itu, mengatakan ini, mengatakan itu, sebagaimana 18 tanda yang disebut kan para ulama, kebaikan dari kematian seseorang, dalilnya banyak, dan 18 tanda juga atau lebih, dan kekhususan dalil untuk menunjukkan ini su'ul khatimah, maka bisa jadi kita banyaknya apa kira-kira? Banyaknya apa kira-kira? Su'udon, nerako gitu. Tapi kalau husnul khatimah, justru yang ada di benak kita itu apa? Amin ya, semoga dia mendapatkan. Semoga ada dorongan, motivasi kita untuk berdoa kepada Allah untuk si mayit ini agar mendapatkan kebaikan dari tanda yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau keburukan, tidak ada muncul di dalam benak kita su'udon, masuk neraka kau, syukurilah, kapok, kurang ajar, dan seterusnya. Jadi tidak ada muncul su'udon di benak kita. Tetap nanti ada rasa-rasa dorongan hati kita untuk mendoakan dia. Karena sholat jenazah itu tidaklah sah kecuali ada doa untuk si mayit. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud, kan gitu. Kenapa? Karena sholat jenazah dibangun didasari hukum fikihnya adalah berlandaskan doa untuk si mayit. Kalau ada tanda-tanda keburukan yang sangat detail, maka kita malas untuk doain dia. Paham ya? Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Yang pada intinya, tapi beliau di sini sampaikan beberapa poin yang pada intinya ketika saya baca-baca ternyata di sini ya secara umum lah kemaksiatan yang dia lakukan, kemudian dia meninggal dunia. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Tokohnya munafik di zamannya Nabi SAW. Ikut pengajian Nabi SAW, dengerin khutbahnya Nabi SAW, dengerin apa? Dakwanya, kajiannya Nabi SAW, tapi tetap kafir di dalam hatinya. Nanti kita jelaskan tentang kondisi orang munafik, apakah disolati, apakah dimandikan, dikafankan, dimakamkan, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan khusus. Karena itu hukum khusus bagi orang munafik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu Nabi SAW tetap pada saat itu sebelum turun ayat surat At-Taubah ayat 60-an kalau salah, nanti kita bahas, itu tetap Nabi SAW mendoai dia dan mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Umar gak setuju.
Umar bin Khattab nggak setuju. Akhirnya Allah turunkan ayat tersebut membenarkan pendapat Umar, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berhak untuk disolati. Sehingga semua orang munafik yang i'tiqadi, orang munafik yang i'tiqadi, bukan amali. Apa i'tiqadi itu? Nampaknya Islam, tapi dalam hatinya memang menolak semua syariat Islam. Gak percaya, gak mengimani. Karena iman itu mahalluha fil qalbi, berangkat dari hati. Tampaknya Islam, tapi hatinya kafir gitu ya. Maka Allah katakan, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan tuh gini berarti kan? Sahibnya, kawannya, orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam semuanya. Inna fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, darokat, yang neraka itu kan ke bawah, surga ke atas. Jadi kalau masak gitu yang paling panas di bawah kan? Nah, paling panas orang munafik. Tapi munafik di sini adalah munafik apa? I'tiqadi, yang nggak boleh disolati. Nggak boleh disolati. Orang munafik nggak boleh disolati. Tapi yang i'tiqadi. I'tiqadi itu apa tadi? Nampakkan keislaman seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang memecah. Aslinya peperangan Uhud itu 1000 dari Madinah. Gara-gara omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 balik ke Madinah nggak jadi bareng berangkat berperang di peperangan Uhud. Jadi 700 rombongan Nabi SAW melawan 3000 orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan berapa lipat itu? Berapa kali lipat? 3 kali lipat lebih. Kalau munafik amali itu apa sih? Ya, dia perbuatannya aja melakukan amalan orang munafik, tapi hatinya tetap iman. Seperti kita nih, suka bohong, khianat, tidak amanah. Itu kan amalan-amalan orang munafik. Apakah kita dikatakan orang munafik yang nggak boleh disolati? Kafir? Enggak. Karena kita melakukan amalan munafik amali. Ayatul munafiqi salah satu. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji enggak ditepati. PHP gitu ya. PHP kan. Kemudian yang ketiga apa? Idza tumina khana. Kalau dikasih amanah mengkhianati. Apa contohnya? Salah satunya masuknya telat, pulangnya cepat gitu. Kayak gitulah, itu termasuk khianat. Harusnya masuk jam 7 kalau kantor. Ini masuk jam 9. Alasannya macam-macam. Kalau pulang, harusnya pulangnya jam berapa kantoran itu? Jam 3 lah ya. Pulang jam 2 gitu. Nah, itulah khon namanya, itu khianat. Apalagi khianat itu, yaitu harta khianat. Misalkan dia sebagai pegawai PNS atau selainnya atau sejenisnya dapat tips ya, tambahan dari tambahan dari orang lain lah, bukan gajinya. Itu namanya harta khianat. Hadayatul ummal ghulul, hadiah dari seseorang kepada pegawai-pegawai yang sudah mendapatkan gaji, maka itu ghulul, nggak boleh. Harta khianat nggak boleh. Khianat itu salah satu amalan orang munafik. Sampai di saja, kita tidak buka pertanyaan karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan manfaat sehingga kita betul-betul mendapatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.